Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Putri, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara membedakan apakah kita sedang diberikan ujian atau sebenarnya sedang diberikan azab oleh Allah? Karena seringkali kita merasa sedang diuji, tetapi bisa saja sebenarnya kita sedang diberikan sebuah azab. Terima kasih. Terima kasih untuk Adinda Putri yang sudah memberikan pertanyaan. Pak Kiai, cara membedakan sebenarnya ini bentuk ujian atau azab dari Allah seperti apa? Ada banyak jawaban di sana. Jadi para pemirsa juga sekarang kan bisa bertanya sama ChatGPT, sama Google, bisa lah banyak. Pak Kiai sungguh sangat kekinian ya. Kita harus beradaptasi dengan zaman. Dengan jadi jawabannya itu tersedia secara luas. Tetapi yang dahulu diingatkan terus oleh guru saya, itu guru saya bilang gini, Faiz, kata-kata bala wal ibtila, bala itu azab. Ibtila itu ujian. Itu sebetulnya dari kata-kata yang sama, ibtila dan bala. Kata guru saya, kata kuncinya satu untuk membedakan. Ini tentu versi guru saya ya, dan tentu ini versi yang membekas betul dalam hidup saya. Kata guru saya, yang membedakan itu cuma satu. Apapun yang Allah berikan kepadamu dari sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, maka itu kemudian dikatakan sebagai azab. Kalau kamu bisa kembali ke jalan Allah, itu namanya ibtila, ujian. Tapi kalau kamu tidak bisa kembali ke jalan Allah, itu namanya azab. Nih, orang kalau misalnya diuji sama Allah nih, atau dikasih azab sama Allah, kehilangan hartanya. Tapi begitu hartanya hilang, jatuh dalam kemiskinan, dia kembali kepada Allah, maka ini ujian. Tapi kalau kemudian diuji oleh Allah dengan kehilangan harta, membuat dia justru semakin jauh dendam dan berburuk sangka kepada Allah, maka itu namanya azab. Itu singkatnya begitu Mila. Dan itu ketika kita kita kaji secara mendalam, itu kata kuncinya kok. Karena sejatinya Allah itu ingin semua orang tuh kembali kepada Allah. Tapi untuk kembali kepada Allah itu ada banyak cara, metode, tergantung orangnya. Anak kita kan begitu. Ada yang kita lihat saja, dia langsung datang ke kita. Abi marah ya, paham dia. Ada yang kita sudah bersuara keras, itu nyantai aja. Nah, kadang-kadang anak yang seperti ini kan butuh saya naikkan intonasi saya. Bukan karena saya marah nih, tapi saya ingin dia cepat kembali kepada saya nih. Nah, makanya kata Ibnu Athaillah di dalam hikam itu, man lam yuqbil Allah nih, bila ta'ifil ihsan. Ada orang yang diberi banyak kebaikan oleh Allah, tidak juga kembali kepada Allah nih. Dikasih pangkat janda jabatan, disalahgunakan. Jadikan orang kaya, sombong. Disuruh ngurusi hutan, dipotongin. Disuruh ngurusi laut, jadi bajak laut misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, padahal kan sudah dikasih nih. Nanti kalau dengan kebaikan dan kemurahan Allah, dia lam yukbil, maka dia akan dipaksa untuk menghadap Allah. Bisa hasil yang dengan tangan terbelenggu berupa kesulitan hidup tadi. Tapi Mila, dalam kesulitan hidup itu jangan dilihat sulitnya hidup, tapi ujungnya kita kembali kepada Allah. Jadi di sini kalau ada orang, ini Bu, ini jangan diartikan negatif ya, bermaksiat nih Mila kepada Allah. Maksiat apa saja? Selingkuh misalnya. Tapi ketika setelah berselingkuh, dia bertaubat dan kembali. Itu tandanya Allah sedang ingin dia beristighfar, mungkin jalannya seperti itu gitu loh. Itu lebih baik kata guru saya, daripada kemudian orang itu tidak pernah diuji oleh Allah, tapi kemudian merasa memiliki banyak hak atas Allah. Dia sudah sholat terus dengan baik, maka kemudian dia punya persepsi, saya kan sudah sholat,
seharusnya saya seperti ini. Nah, perasaan ini kan berarti perasaan tinggi hati kepada Allah. Sementara orang yang terjerumus dalam jurang kemaksiatan apapun, ketika dia kembali kepada Allah, maka seolah-olah dia berkata dalam hidupnya, saya ini tidak punya apa-apa, saya bergantung kepada Allah. Maka perasaan seperti ini, itu akan menjadikan semua yang terjadi dalam hidup dia, kata guru saya, itu konteksnya ujian. Gitu loh. Jadi pertanyaan tadi sederhana saja, mendapatkan apapun, kalau kemudian kembali kepada Allah, itu ujian. Kalau membuat semakin jauh kepada Allah, itu namanya adab. Masya Allah. Pak Kiai, betul ya, kan memang hidup itu ekuivalen dengan ujian. Yang namanya kita masih hidup, berarti kan kita akan terus Allah uji. Nah kadang-kadang tuh saya juga pernah berpikir gini Pak Kiai, ya kan Allah masih kasih kita kesempatan untuk hidup, berarti kan kesempatan Allah untuk mungkin menaikkan derajat kita lewat ujian itu pasti akan ada. Nah kadang-kadang tuh saya suka merasa gini, aduh gimana ya nanti, mampu nggak ya menghadapi ujian yang nanti akan ada. Rasa-rasa yang seperti itu atau pemikiran yang seperti itu wajar nggak Pak Kiai? Bagaimana kemudian kita harus menyikapi? Menyikapinya kata guru saya, lepaskan itu semua. Balikkan itu kepada Allah. Melepaskannya gimana? Kalaupun misalnya itu terasa berat, ya sudah dijalani. Saya ikhlas ya Allah. Nah, itu yang kemudian menjadi kata kunci tadi. Jadi pemberian dari Allah itu jangan selalu diartikan materi. Mila misalnya tadi itu, saya sudah begini tetap aja cemas. Bisa apa enggak? Tapi selalu ingat Allah nih. Maka kecemasan ini kan bersama Allah. Itu juga karunia. Masya Allah. Karena ada orang lain yang kecemasannya itu beralih bersama alkohol. Ada yang kecemasannya itu lari ke tempat maksiat. Tapi ketika kita cemas dengan masa depan, kita bersimpuh di hadapan Allah, itu juga bagian dari karunia. Gitu. Nah itu yang harus selalu kita ingat. Jadi rasa itu harus, apapun yang kita rasakan, itu harus dibalikan kepada Allah. Jadi kita terus berusaha untuk membersamai dengan Allah ya Pak Kiai. Dan terus mengajarkan diri untuk sabar gitu. Nah itu juga bagian dari rezeki. Jadi kalau saya nanti bisa, nanti nih biasanya setelah lewat itu, kadang-kadang ada pikiran, kok bisa ya? Saya yang emosi kemarin tuh kok bisa ya sesabar itu? Kok saya bisa kok setangguh itu? Itu karunia dari Allah. Walaupun hasilnya belum ada. Tapi ketangguhan kita untuk tetap hidup dalam kondisi yang tetap sama, tapi kita menjadi tangguh dan sabar, itu tandanya Allah tidak memberi kita rezeki, tapi Allah memberikan kepada kita ketangguhan dan kesabaran. Jadi sebenarnya tidak perlu sebegitu takutnya kan, asal kita tetap berpegang sama Allah. Karena tidak ada yang tidak diberi oleh Allah. Semuanya diberi oleh Allah, asal pada kapasitasnya. Macan ya jangan berharap untuk terbang, ya kan? Burung ya jangan bermimpi untuk menyelam di dalam air, sebagaimana ikan paus juga jangan bermimpi untuk terbang ke udara. Nah, sebatas itu kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Baik, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai. Kita kebahasan masih soal tafsir hadis. Ini juga sangat menarik Pak Kiai. Rasulullah pernah bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya bahkan sebelum keringatnya kering. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bagaimana ya Pak Kiai kita memaknai hal seperti ini? Apalagi maksudnya gini Pak Kiai, kita belakangan ini mungkin di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kita sering mendengar ada mungkin saudara-saudara kita yang juga bermasalah dalam segi finansial, mungkin upahnya belum dibayar atau bahkan harus kehilangan pekerjaan. Bagaimana hadis ini tuh bisa juga menjadi penyemangat juga, bisa menjadi harapan, tapi di sisi lain kita juga, berarti tapi Allah tidak akan meninggalkan kita. Pertanyaan sederhana dulu nih Mila. Keringat itu lambang apa? Kerja keras Pak. Lambang kerja keras. Oleh karena itu yang dimaksud dengan hadis ini, berikanlah hak-hak pekerja itu sesuai dengan kondisinya. Karena kalau misalnya sebelum keringatnya kering, saya di Gapai Kemuliaan tidak berkeringat ya kan? Ruangannya AC, kita juga tidak ada keringat basah. Apa kemudian hadis itu diartikan enggak? Tapi semua orang yang sudah bekerja sesuai dengan tugasnya, mencurahkan segala daya upaya, itu lambangnya ada pada keringat, maka kata Nabi, bayar sebelum keringatnya kering. Artinya bayar sebelum keletihan dia itu berkepanjangan. Artinya apa? Gaji di pegawai itu menjadi perhatian buat Rasulullah. Kenapa? Ini hak antar manusia nih. Ya,
kan saya sudah mendapatkan manfaat dari asisten rumah tangga yang membantu saya. Nah, kemudian saya punya perjanjian ini. Kamu nanti setiap tanggal 25 itu saya bayar gajinya. Maka saya wajib memenuhi tanggal 25 itu. Itulah implementasi dari sebelum keringatnya. Karena dia kan bekerja sampai tanggal 25. Maka logikanya dia berkeringat sampai tanggal 25. Setelah tanggal 25, keringatnya ini dibayarkan. Nah, ini Mila, kita nggak banyak tahu ya, betapa dalam banyak kasus Rasulullah itu menjadikan interaksi antara majikan dengan pekerja itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan kunci untuk meraih surga. Dulu Rasulullah cerita nih, dalam satu hadis, ini berkaitan dengan 3 orang Mila. 3 orang ini masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada batu besar dari atas gunung yang menutup pintu gua. Mereka tidak bisa keluar. Maka di dalam gua itu mereka mendengar bisikan gaib ini, kata Imam Bukhari, redaksinya, nggak akan kalian bisa selamat kecuali kalian bertawassul, berdoa dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Itu yang paling dahsyat yang ketiga, yang membuat batu itu bergerak dan mereka bisa keluar dari gua. Apa? Itu majikan dengan pekerja. Jadi ada pekerja harian, itu yang diupah di setiap akhir minggu kalau sekarang. Hari Sabtu mestinya mereka gajian, mereka pulang ke rumahnya. Waktu mau membagi gaji pekerja yang bekerja ini, orangnya tidak ada. Orangnya sudah pulang terlebih dahulu sebelum dia menerima gajinya. Maka kata si majikan, nggak apa-apa lah, nanti kan hari Senin dia masuk, saya kasih. Dia simpan. Senin nggak datang ya. Selasa nggak datang, sampai lama nggak datang. Kita berpikir, ya salah dia. Pulang duluan. Pulang duluan. Tapi majikan ini enggak. Loh, daripada uang dia tidak dimanfaatkan, maka dia investasikan. Nih, misalnya kalau sekarang gaji buruh lepas 200.000, dia kerja 6 hari 1.200.000. Maka begitu punya duit 1.200.000, dia belikan anak kambing yang kecil banget, ya. Tiba-tiba aneh, kambing itu berkembang biak jadi satu gunung, gitu loh. Maka kambing ini dia jual separuhnya, dia belikan sapi. Tiba-tiba aneh, sapi itu jadi banyak. Tanpa dia melakukan investasi tambahan apapun berbekal gaji pekerja ini. Sampai punya unta. Lewat sekian puluh tahun, pekerja itu datang. Kata dia, Tuan, saya mau mengambil gaji saya. Loh, kamu siapa? Kamu pernah kerja sama saya? Udah lupa. Kan udah saking lamanya. Saya Tuan dulu yang kerja di sini, ngaduk-ngaduk semen misalnya. Terus saya pulang hari Jumat karena anak saya sakit. Saya nggak datang-datang. Sekarang saya ingat saya masih punya uang di Tuan. Ini dengan nilai inflasi kan sudah jauh nih. Iya, jauh. Gitu loh. Maka kata, oh iya ingat saya. Kamu yang dulu sebelum saya bayar itu pergi ya? Iya. Sekarang kamu mau gajimu? Iya. Itu loh. Kamu lihat di gunung tuh. Semua sapi, semua unta, semua kambing itu punyamu. Orang tuh nggak terima, kata atas tahzibi, jangan membuli saya lah. Saya ini orang susah Tuan, nggak ada lah mimpi punya kekayaan kayak begitu. Gaji saya 1.200.000 saja katanya. Loh iya itu gajimu. Dia ceritain nih. Dia ceritain, ini luar biasa nih. Kulinya ini yang nggak tahu diri. Oh jadi ini uang saya semua dulunya. Iya, dia ambil semuanya itu. Kambing dia bawa, kata majikannya mungkin dia mau nyisakan saya sapi. Sampai sapi terakhir dibawa, sampai unta terakhir, semuanya habis dari pandangan dia. Itu dalam waktu yang singkat, yang di depan matanya puluhan tahun dia kembangkan. Lalu dia timbul tuh rasa, kok saya ada sedih ya? Gitu loh, harta itu habis. Tapi tiba-tiba dia sadar, loh untuk apa saya bersedih? Kan memang itu uang dia. Saya juga punya uang yang lebih banyak dari uang dia. Kenapa tidak uang saya saja yang saya kembangkan? Ternyata saya tidak pernah terfikir untuk memasukkan uang saya sebagai bagian dari peternakan itu. Karena itu memang bukan usaha dia. Mungkin dia punya toko. Tapi karena uang dia berkembang, ya memang punya dia kan. Lalu untuk apa saya bersedih atas sesuatu yang bukan hak saya? Bagaimana seandainya ada majikan yang bersedih karena membayar gaji yang memang haknya orang itu. Jadi di sini Mila, agama itu menjaga hak-hak terutama mereka kaum papa. Jadi di sini yang ditekankan oleh Rasulullah, kenapa ajirnya, kenapa pekerjanya? Karena seringkali pihak-pihak pekerja itu lemah.
yang memberi pekerjaan itu kan bisa ngasih daya tawar. Iya. Kamu suka terus, kamu nggak ya suka udah. keluar. Dia lupa bahwa ini dia datang bekerja karena ikut membantu dia. Bayangin ya, kalau yang bekerja di rumah saya berhenti semua, Repot Pak Kiai. apa saya masih bisa berkarir seperti ini? Nah, inilah semangat bayar gaji pegawai itu sebelum keringatnya kering. Jangan pernah menunda-nunda hak. Ingat, kalau ada gaji yang tidak terbayarkan, ya, sholat Anda, puasa Anda, itu tidak cukup untuk membawa Anda masuk ke dalam surga kalau masih ada sangkutan terkait hak orang lain dan kewajiban yang harus Anda bayarkan. Waduh, berat Pak Kiai, pertanggungjawabannya berat. Berat. Pak Kiai, rasanya mau lanjut Ya. lagi, tapi apa Ya. daya ini waktunya terbatas Pak Kiai. Terima kasih sekali ilmunya, banyak insight, banyak pencerahan. Mudah-mudahan juga bisa pemirsa rasakan dan apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita Amin, semua ya Pak amin. Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini bawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.